Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai UJT berpasangan yang dianalisa menggunakan JASP atau program JASP, gitu ya. Ini adalah terusan atau kelanjutan dari part 1 tadi tentang konsep UJT berpasangan. Oke. Baiklah, bagaimana caranya? Ikuti dan simak tata cara analisa data UJT berpasangan, baik itu menggunakan parametrik maupun non parametrik dengan JASP. Oke, silakan disimak. Nah, yang pertama adalah hipotesis. Nah, karena data saya itu berkenaan dengan regulasi diri, maka hipotesa nolnya adalah tidak ada perbedaan pasangan rata regulasi diri antara pretest dan posttest setelah dilakukan pelatihan goal setting. Untuk hal satunya, ada perbedaan pasangan rata regulasi antara pretest dan posttest setelah dilakukan pelatihan goal setting. Nah, ketika Anda sudah menuliskan atau membuat sebuah hipotesis, maka selanjutnya adalah buka file data regulasi diri, latihan analisa per sampel test. CSV, ingat ya yang CSV, di JASP nanti silakan download di e-learning, gitu ya. Data ini berisikan dua kolom data yang berkaitan, yakni data regulasi diri sebelum pelatihan goal setting atau pretest dan setelah pelatihan goal setting atau post-test. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, silakan disimak pada JASP berikut ini. Oke, silakan klik di tanda biru ini, ya. Ketika Anda sudah membuka JASP ini, klik tanda biru ini, kemudian open dan buka di komputer. Kebetulan saya menyimpan data saya ada di materi 10. Mana yang kita pakai dulu? Yang kita pakai adalah data regulasi diri analisa per sampel test dulu, karena kita menggunakan parametrik dulu. Oke, kita buka terlebih dahulu, kita tunggu set loadingnya, dan ada data ini: regulasi diri pretest, regulasi diri posttest, dan perbedaan atau gain score. Gain score itu adalah perbedaan antara pre dan posttest, begitu ya. Ini adalah perbedaannya. Bagaimana cara melakukan analisanya? Sangat gampang sekali, ya. Ini ada yang di t-test, klik tanda panah di t-test ini, kemudian di klasikal pilih pair sampel t-test, bukan independen tapi pair sampel t-test. Oke, bisa dipahami? Klik di sini. Nah, setelah Anda klik, maka di kolom ini ada tiga ya, regulasi diri pretest dan regulasi diri posttest serta perbedaannya. Dimasukkan yang mana, Bapak? Yang dimasukkan adalah yang ini, regulasi diri pretest dan regulasi diri posttest. Ke dalam mana? Variable pairs, gitu ya. Akan muncul kolom seperti ini. Nah, setelah ini Anda mengklik di poin-poin ini adalah student, kemudian measure 1 tidak sama dengan measure 2, gitu ya. Kemudian additional statistik, Anda silakan klik yang location parameter, effect size, descriptive sama descriptive plot. Dan jangan lupa untuk mengklik assumption check, yakni normality, ya. Assumption check normality, begitu ya. Oke, nah jangan lupa ketika Anda sudah mengklik ini semua, student, kemudian ini alternatif hipotesisnya ini, gitu ya. Kemudian additional statistiknya, location parameter, effect size, descriptive plot. Kemudian jangan lupa assumption checks normality untuk melihat normalitasnya. Setelah itu, setelah Anda cek ini, maka lihat di resultnya. Oke, nah di result ini sudah nampak nih. Anda tinggal klik di sini, copy, kemudian Anda bisa memasukkan ke dalam Word, gitu ya. Nah, sekarang tinggal membacanya saja, selesai, begitu. Nah, oke, ini adalah hasilnya. Nanti silakan deskriptifkan. Bagaimana caranya? Ikuti berikut ini penjelasannya. Ketika Anda sudah melakukan proses yang disebut dengan analisa data, ya, sangat simpel, sudah saya lakukan tadi, gitu ya. Kemudian silakan pahami outputnya. Oke, kita pahami bersama. Nah, output dari analisa ini terdiri dari 3 tabel dan 1 grafik. Ingat ya, output
uji T berpasangan itu terdiri dari 3 tabel dan 1 grafik. Yang pertama adalah yang kita baca adalah uji normalitasnya. Uji normalitas ini berkenaan dengan apakah data kita normal atau tidak, ya. Jika P signifikansi ini lebih dari 0,05, maka data tersebut adalah data yang normal. Namun jika ternyata ya P ini kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak merupakan data yang tidak normal, ya. Nah, kebetulan P di sini adalah 0,325, lebih besar daripada 0,05. Hal ini menandakan bahwa data terdistribusi normal, begitu ya. Ingat, data terdistribusi normal. Namun ternyata jika nantinya P itu kurang dari 0,05, maka data tersebut adalah data yang tidak normal, sehingga dianalisa bukan menggunakan uji T berpasangan atau paired sample t-test, tetapi menggunakan uji non-parametric Wilcoxon-Sainz-Rank. Oke. Karena data ini adalah data yang normal, maka kita lanjut pada analisa data menggunakan uji T berpasangan. Sekarang kita baca uji hipotesisnya. Paired sample t-test, kolom atau tabel paired sample t-test, ya. Hasil uji T sampel berpasangan menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada regulasi diri sebelum pelatihan goal setting dan sesudah pelatihan goal setting. Artinya apa? Hipotesa diterima, H1 diterima dan H0-nya yang ditolak. Dengan perbedaan rata berapa? Mean difference-nya berapa? 10,409. Kemudian T-score-nya adalah min 10,841 dan P signifikansinya adalah 0,001 kurang dari 0,05. Nah, dikatakan hipotesa diterima jika P, harga P ini kurang dari 0,05. Jika lebih dari 0,05, maka hipotesa ditolak atau H0 yang diterima, HA-nya ditolak. Hipotesa kerjanya ditolak dan hipotesa 0 yang diterima. Tetapi jika ternyata P-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, HA diterima. Artinya apa? Ada perbedaan, gitu ya. Nah, jika memang ternyata ini lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan. Kebetulan ini adalah ada perbedaan. Kemudian nilai Cohen menunjukkan adanya efek, besaran efeknya, bahwa ada pengaruh, gitu ya. Ada pengaruh goal setting, pelatihan goal setting terhadap peningkatan regulasi diri sebesar berapa? 2,710. Artinya apa? Memiliki efek yang sangat besar, yang besar, ya. Bahwa pelatihan goal setting itu memiliki efek yang besar terhadap peningkatan regulasi diri siswa, begitu. Nah, ini adalah cara melihat uji hipotesisnya, begitu ya. Nah, yang ketiga adalah deskriptifnya. Data deskriptif dan plot menunjukkan adanya peningkatan regulasi diri setelah program pelatihan goal setting dilaksanakan. Minnya regulasi diri pre-test itu adalah 144,636, sedangkan regulasi diri post-testnya adalah 155,045. Bisa dilihat di plot ini, ya. Ada peningkatan pre-testnya sekian, di antara sekian, gitu ya, ratanya, kemudian meningkat drastis menuju angka ini 155, gitu ya, 155 post testnya, sehingga kita katakan bahwa memang ada perbedaan antara pre dengan post untuk pelatihan regulasi, untuk pelatihan goal setting terhadap peningkatan regulasi diri siswa, gitu. Nah, dan cara melaporkan hasilnya berdasarkan hasil analisis, partisipan secara rata-rata mengalami peningkatan regulasi diri 10,403 dengan SE sama dengan 0,20, maaf, ini disesuaikan saja. SE-nya berapa tadi? SE-nya adalah ini 0,960 ya, 0,960, bukan ini, gitu ya. Kemudian selama pelatihan goal setting, uji T sampel berpasangan menunjukkan peningkatan regulasi diri yang signifikan dengan T ini jumlah yang dilakukan analisa atau subjeknya, dengan T-nya min 10,841, P 0 kurang dari 0,001. Nilai Cohen-nya menunjukkan adanya efek yang besar, yaitu 2,710. Oke, 2,710. Sehingga kita katakan bahwa ternyata memang hipotesa diterima dengan efek yang sangat besar, pengaruh yang sangat besar pelatihan goal setting dan peningkatan regulasi diri siswa, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai Wilcoxon-Sainz-Rank. Nah, untuk melakukan analisa uji Wilcoxon-Sainz-Rank atau non parametrik, ya,
Jika data yang akan diuji tidak berdistribusi normal, hasil uji spheroid signifikan gitu ya, atau data yang digunakan berdistribusi atau berjenis ordinal, maka uji non parameter yang digunakan adalah uji Wilcoxon-Sandring untuk melihat apakah ada perbedaan pasangan gitu ya antara pre dan postnya gitu ya. Sebagai ilustrasi kita menggunakan data regulasi diri, buka data regulasi diri latihan analis Wilcoxon-Sandring ya. Yang Sandring ya, ada dua nanti. Yang kita pakai untuk non parameter adalah yang Sandring. Kita umpamakan data tersebut adalah data yang tidak normal dengan P lebih besar daripada 0,05 begitu. Bagaimana cara ujinya? Simak pada CSW berikut ini. Sama halnya tadi, ada 3 tanda biru garis ini, klik, open, kemudian komputer ya, kemudian pilih materi 10. Oke, setelah Anda pilih materi 10, yang diklik adalah yang ini, data regulasi diri yang ini. Oke, open, kita tunggu loading dataset dulu. Nah, ini adalah datanya, regulasi diri pretest dan regulasi diri post-test gitu ya. Oke, kita coba analisa bagaimana caranya. Ini di t-test ini, klik tanda panahnya, sama di per sampel t-test sama, kemudian masukkan gitu ya, regulasi diri pretest dan regulasi diri post-test. Namun yang diklik itu berbeda. Kalau tadi itu adalah ini, yang sekarang adalah Wilcoxon-Sandring, tapi yang student dihapus, tidak diklik. Kemudian yang diklik lagi mana? Ini tetap hipotesanya. Kemudian yang diklik lagi itu adalah location parameter dan effect size. Normality tidak usah diklik, kenapa? Karena memang tidak normal datanya gitu ya. Oke, kalau sudah, yang kedua adalah setelah Anda melakukan uji seperti ini, maka deskriptif. Kenapa? Karena uji Wilcoxon itu Anda wajib melaporkan non parametrik, itu Anda wajib melaporkan mediannya. Bagaimana caranya? Klik deskriptif, kemudian deskriptif statistik ya, kemudian masukkan data Anda, data pretest, data post-test juga Anda masukkan. Oke, kemudian ini sudah muncul di statistik. Anda silakan klik yang median, bukan yang min, yang median. Oke, muncul medianya, ini yang dilaporkan nantinya. Kemudian di plot, silakan di plot box ini silakan diberikan, diklik gitu ya. Kemudian akan muncul pretest dan post-test gitu ya, supaya berwarna silakan diberi warna dan seterusnya gitu ya. Nah, ini warnanya hijau itu. Maka setelah Anda melakukan analisa ini, tinggal ini dilaporkan saja. Ini hasilnya di copy saja, copy gitu ya. Silakan di copy di Word dan seterusnya, pulilah dimanapun gitu ya. Oke. Lalu bagaimana cara bacanya Bapak? Oke, cara bacanya simak pada penjelasan berikut ini. Oke. Nah, ketika Anda sudah melakukan analisa ini, yang tadi sudah kita lakukan prosesnya begitu ya, mulai dari menggunakan Wilcoxon, kemudian dilanjutkan dengan deskriptif statistik gitu ya, untuk mencari mediannya. Maka outputnya terdiri dari satu tabel sebenarnya, oke? Yakni di sini W ini mengindikasikan Wilcoxon, ya, Wilcoxon-Sandring gitu ya. Ini note Wilcoxon-Sandring test gitu ya. Apa yang kita baca di sini? W-nya adalah 10, P-nya 0,001, Hughes-Lehmann estimate-nya adalah negatif 7,925, rank behavioral correlation-nya adalah negatif 0,853. Tabel di atas menunjukkan statistik Wilcoxon yang sangat signifikan. Artinya apa? P di sini menunjukkan sangat signifikan. Artinya apa? Ada perbedaan antara pre dengan postnya. Ya. Kenapa? Karena di bawah 0,05. Berapa? 0,01. Ya. Di bawah 0,05. Oke. Bahkan di bawah 0,01 ini ya. Jadi sangat signifikan. Kemudian kalau seandainya P-nya itu di atas 0,05, katakanlah 0,08 gitu ya, 0,08,
0,08 gitu, maka nggak signifikan, nggak ada perbedaan. Kalau seandainya di bawah 0,05, 0,04 atau 0,03 katakanlah gitu ya, maka ada perbedaan. Jika kalau ini adalah 0,001, di bawah banget gitu ya, kurang banget dari 0,05, maka sangat signifikan gitu ya. Atau sebenarnya signifikan itu sudah cukup sebenarnya. Kemudian parameter lokasinya ini menunjukkan perbedaan nilai median dari kedua kelompok. Ini menunjukkan perbedaan nilai mediannya dari kedua kelompok antara median pretest dengan median post-test. Kemudian rank behavioral correlation itu menunjukkan apa? Rank behavioral correlation itu menunjukkan besaran efek ya, besar pengaruh regulasi pelatihan goal setting terhadap peningkatan regulasi diri antara pre dengan post begitu. Berapa nilainya adalah 0,853. Ini menunjukkan efek yang sangat besar dengan acuan ini. Efek rank behavioral trivial small medium large ini adalah 0,853 di atas 0,5, artinya memiliki efek yang besar begitu. Bahwa ternyata pengaruh pelatihan goal setting terhadap peningkatan regulasi diri itu menunjukkan efek yang besar gitu. Nah, setelah ini membaca tentang deskriptifnya. Untuk data non parametrik jangan lupa ya melihat atau melaporkan nilai mediannya. Ini deskriptifnya sudah kita analisa tadi. Median untuk pretestnya adalah 138,270, sedangkan post-testnya adalah 147,620. Ini gambarnya. Mediannya itu ada di sini untuk pretestnya, kalau post-testnya ada di atasnya begitu. Artinya apa? Deskriptif menunjukkan bahwa ternyata ada perbedaan, ada peningkatan antara pre dengan postnya ya, dimana median pre itu adalah 138, sedangkan media post itu 147. Artinya apa? Nilai tengahnya sudah berbeda ya, nilai tengahnya sudah berbeda, sehingga menunjukkan bahwa ternyata memang ada perbedaan antara pre dengan postnya dengan efek besarannya yang besar tadi itu. Oke, baiklah. Kalau sudah, inilah analisa UJT berpasangan, baik itu non parametrik maupun dengan menggunakan parametrik, sudah kita lakukan. Silakan dicoba dan dipelajari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.